Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, pemirsa Pagak TV Malang, saya meliput kegiatan musyawarah ranting Gandongan Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, di mana pada malam hari ini menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat berarti untuk estafet kepemimpinan 5 tahun ke depan. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan kepada Ustadz berdua, kami persilakan. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini telah dilaksanakan musyawarah ranting pengurus ranting NU Gandongan Kecamatan Blimbing. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Maka terpilih Rois Suryah selaku Rois Suryah Ustadz Somadi, kemudian ketua Tanfidiyahnya Ustadz Munir Basit. Semoga hasil pemilihan Rois dan ketua Tanfidiyah ranting Gandongan ini ke depan NU lebih maju lagi, NU lebih besar lagi. Terima kasih. Perkenalkan diri dulu Ustadz supaya pemirsa lebih tahu, walaupun sebagian besar juga sudah tahu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munir dan saat ini diamanai untuk menjadi Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Gandongan Kecamatan Blimbing. Tentu kami sangat berharap nanti bimbingan dari Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Blimbing untuk bagaimana bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ke depan segera kami akan untuk menyusun kepengurusan dan juga memfokuskan program-program yang nanti akan bisa dijalankan, terutama dengan kemasyarakatan, dengan keagamaan, sosial dan sebagainya. Kita akan segera mungkin untuk menyusun itu. Dukungan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk bisa berjalan, dan tentu tak lupa kita bermohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Keinginan Tanfidiyah MBCNU Kecamatan Blimbing untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan yang terpilih ini? Ya, yang jelas saya berharap nanti pimpinan pengurus ranting NU Gandongan ini lebih baik daripada yang kemarin. Tidak itu saja, tetapi juga membantu berdirinya Banom-Banom NU, misalnya GP Ansor, kemudian Fatayatnya, termasuk Ibnu IBNU harus berdiri di sini sehingga kader-kader NU akan terbentuk banyak sekali dari Gandongan ini. Gandongan ini sebenarnya sangat potensi sekali, banyak sekali kader-kader NU, bahkan pengurus harian MBC itu banyak sekali yang berasal dari Gandongan ini. Dan saya yakin Ustadz Somadi dan Ustadz Munir ini bisa membawa NU lebih baik lagi 5 tahun ke depan, lebih semarak lagi, lebih banyak lagi, dan ini sukses sekali. Pada hari ini sangat banyak sekali antusias dari anggota NU, ada sekitar 60-70 orang yang hadir di acara musyawarah ranting NU Gandongan ini. Ini menunjukkan bahwa insya Allah ke depan lebih baik lagi, lebih besar lagi, lebih maju lagi, sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Gandongan dan sekitarnya. Setelah terpilih secara aklamasi, apakah sudah punya rencana program dalam hati? Kira-kira program yang paling favorit nanti untuk ke depan apa? Ya, karena mendadak tiba-tiba dipilih, jadi sebelumnya ya tidak merancang apa-apa. Jadi ya setidaknya harapan-harapan dari jamaah, dari masyarakat, tentu kita akan menggali, dan terutama memang di masa-masa sulit, masa ekonomi sulit seperti ini juga mungkin kita bisa merotasi ya orang-orang yang punya kekayaan, mungkin nanti bisa dialirkan kepada orang-orang yang tidak punya, mungkin sebagian itu. Kegiatan-kegiatan keagamaan secara ritual tentu kita akan
lebih terkoordinir barangkali begitu. Kalau kegiatannya sudah ada, sudah banyak kegiatan, ada tahlilan, yasinan, istighosah, sholawatan, itu sudah berjalan. Mungkin kita di tingkat itu mungkin mengkoordinasi agar menjadi orkestra yang menarik, sehingga itu menjadi suatu yang kebanggaan bagi kita semuanya, dan kita mengharapkan yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu. Program Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Blimbing Kota Malang ini kan ada yang sudah terlaksana, ada yang belum terlaksana, barangkali ada kendala-kendala. Ini yang harus dikerjakan untuk Tanfidiyah Gandongan ini apa? Ya, yang jelas nanti kita bekerja sama ya, kemitraan MWC itu yang jelas rantai-rantai NU se-Kecamatan Blimbing. Yang jelas yang utama itu kegiatan yang paling pokok itu kan kita dakwah ya. Walaupun lembaga NU itu banyak sekali, ada 18 lembaga, tetapi inti semuanya itu adalah dakwah. Kemudian yang paling pokok kegiatannya itu tuh mulai zaman dulu itu yang paling pokok itu yang rutin itu Lailatul Istimewa misalnya. Itu bisa dilaksanakan 1 bulan sekali, malam 15 Komariah biasanya. Itu bisa kita mengundang warga NU, kemudian pengurus ranting, pengurus Pano-Pano, Muslimat, Ansor, GP Ansor, Ibnu BPN, semuanya diundang, kumpul di situ. 1 bulan sekali kumpul, musyawarah, ada pengajian, kita ngomong-ngomong masalah mungkin memecahkan permasalahan-permasalahan di masyarakat, termasuk permasalahan-masalah agama, hukum-hukum Islam yang mungkin muncul di Gandongan itu dibahas di situ. Sehingga dari kegiatan-kegiatan itu setiap ada pertemuan-temuan kan muncul ide-ide baru nanti dari pengurus. Ada yang paling penting lagi adalah ada rapat harian, rapat pengurus NU yang rutin. Karena setiap ada kegiatan, ada rapat itu akan muncul ide-ide baru, apa yang akan dilaksanakan dan sebagainya. Yang tentunya harus sesuai dengan aturan PDPRT NU yang harus kita pelajari bersama, terutama dari pengurus ranting. Ini harus paham betul ADRT itu. Terima kasih. Setelah terpilih Pak Ustadz kan akan memimpin ya atau menjadi nahkoda. Ini bagaimana strategi Pak Ustadz supaya yang dipimpin atau anak buah ini mengikuti program-program manajemen yang rencananya akan dilaksanakan? Yang penting bagi kita ada koordinasi, kemudian transparansi, kemudian saling ada kepercayaan. Saya kira itu modal yang utama nanti untuk, sebab kita memimpin itu sebenarnya ya, kita itu bersama-sama, bukan pimpinan saya itu sebagai raja, bukan, tapi kita mengkoordinasikan mereka. Saya yakin semua pengurus itu adalah orang-orang yang hebat-hebat, yang berpotensi, kemudian kita mengkoordinasikan, kemudian mengarahkan ke tujuan yang mana, itu nanti yang barangkali kita akan lakukan seperti itu. Sedikit lagi Pak Ustadz, mungkin ada titipan untuk program-program dari MWC Blimbing yang harus dikerjakan MWC Gandongan ini. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya program MWC yang harus sinergi dengan pengurus ranting. Di antaranya tadi Lailatul Istimewa itu harus dikerjakan di ranting-ranting, di samping di MWC juga ada. Kemudian program NU Care. Ini yang pengurus ranting harus ikut membantu. Kita ada program 3S ya. Jadi sodako sedino sewu. Itu ada ompolongan-ompolongan yang kita bagikan ke ranting-ranting, kemudian kita salurkan sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh MWC. Alhamdulillah ini kan sangat potensi. Di Gandongan itu kan anggota NU-nya banyak sekali, sehingga nanti misalnya semua anggota NU di ranting Gandongan ini bisa memegang ompolongan itu, insya Allah NU akan besar. Ya. Karena kita mempunyai 22 ranting di Kecamatan Blimbing. Ini alhamdulillah sudah berjalan kira-kira 1 tahun. Ketika kemarin misalnya masalah COVID ini kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, penyemprotan di tempat-tempat ibadah, di musola, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren itu sampai 187 tempat. Kemudian kita juga membagikan masker, membagikan
hand sanitizer, membagikan sembako kepada masyarakat, khususnya masyarakat NU di wilayah Kecamatan Blimbing, sampai menghabiskan dana sekitar 48 juta. Yang kemarin juga alhamdulillah menjelang hari raya kita dari NU Care terutama bisa memberikan bantuan kepada para duafa di wilayah Kecamatan Blimbing. Ya, jadi mungkin setelah ini nanti ada pertemuan dengan MBC, kita bicarakan masalah NU Care yang ada di pengurus ranting Gandongan. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatannya sangat banyak dan sangat bermanfaat serta menyesuaikan kondisi yang saat ini lagi terlanda pandemi COVID-19. Harapan untuk para yang dipimpin ya, untuk NU tentunya supaya ke depan ini tambah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Ya kompak lah. Kita berharap semuanya kompak, saling mendukung. Suatu program yang dari MBC maupun nanti yang dari ranting, kita kompak untuk mendukungnya. Saya kira itu kita juga dengan pengurus Suriah nanti juga berkoordinasi, nanti akan insya Allah akan berjalan. Harapan untuk pemirsa supaya NKRI harga mati, Nusantara tetap jaya, karena radikalisme dan intoleran harus dilawan. Kita tahu bahwa NU ini benteng NKRI. Apa harapannya? Ya, yang jelas kita selalu mengikuti fatwa para kiai, para ulama. Jadi di NU itu prinsipnya begini. Jadi pemerintahan yang sah itu harus kita dukung. Ya, pemerintahan sah siapapun presidennya ya harus kita dukung. Selama itu sah menurut undang-undang. Ya, dan NU dan panom-panomnya itu selalu mendukung. NKRI harga mati ya. Bagaimanapun misalnya masalah Covid ini kan banyak sekali orang yang tidak percaya, tidak apa itu istilahnya apalagi berita-berita hoak itu banyak sekali. Kita nurut kiai saja. NU itu nurut kiai. Artinya apa yang disampaikan oleh kiai, apa yang disampaikan oleh pengurus di tingkat atasnya, cabang, pengurus cabang NU, pengurus PWNU, Yai Marzuki ini kan getol sekali. Bagaimana kita melaksanakan protokol, misalnya kita selalu pakai masker, selalu cuci tangan dan sebagainya, sehingga NU benar-benar berjalan dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz beliau berdua yang sudah menyampaikan wejangan tentunya ya, karena berkaitan dengan agama ya, kita meyakini bahwa Deliyin ini jumlahnya mayoritas di Indonesia. Semoga NU tetap jaya dan selalu jaya. Pagak TV pancen api gak adek komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.